Menurut gue itu gorengan aja. Itu cuman akal-akalan supaya harga naik. Enggak sih, nggak mungkin 1 triliun. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Masih jauh nih pertandingan selanjutnya, Inter versus Lazio. Masih berapa hari lagi? Ini masih hari Rabu. Masih ada beberapa pertandingan internasional break lagi. Dan dari yang gua baca, kontingen-kontingen Inter yang Amerika Latin dia nggak balik ke Milan, dia langsung ke Roma, langsung ke markas Lazio, langsung pemusatan latihan di sana. Wah, ini melelahkan banget. Dan dari yang gue baca, Korea cedera. Tapi menurut gue sih itu nggak cedera sih, itu kayak akal-akalan aja karena kayaknya di klausul kontrak, menurut gue ya, ini pribadi, kayaknya di klausul kontrak ada ada aturan bahwa Korea nggak boleh main lawan Lazio. Karena gue inget juga De Vrij juga gitu waktu ke Inter, terus besok-besoknya ada berapa pertandingan lawan Lazio cedera. Milito juga gitu waktu lawan Genoa atau cedera ya, atau ya ini apalah, maksudnya mungkin kan padahal kan si De Vrij aja waktu itu free transfer, harusnya nggak perlu ada ketentuan kayak gitu, tapi mungkin ya memang ada aturan nggak tertulis lah, mungkin ngerasa nggak enak atau gimana. Halah, sok-sok banget gue analisis apa, tapi menurut gue gitu sih, bahwa Korea nggak main lebih karena memang ada aturan nggak boleh main lawan Lazio. Dan ini artinya Dzeko dan Lautaro, wah ini melelahkan banget. Nah ini gue nggak tahu nih, Lautaro akan diistirahatin atau Dzeko yang akan diistirahatin. Tapi kalau dari segi kelelahan bermain, jelas Amerika Latin biasanya mereka itu Jumat baru selesai bermain dan Sabtunya udah harus balik ke Italia. Padahal kita hari Rabunya midweeknya kita lawan Sheriff. Wah ini berat banget nih fisik nih. Nah makanya di beberapa berita udah mulai diutak-atik nih siapa yang bakal mendampingi Dzeko di lini depan. Aduh hidung gue gatel. Yang mendampingi di lini depan, ada yang bilang si Calhanoglu, ada yang bilang juga Sensi yang katanya juga udah mulai sembuh dari cedera. Teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang Handanovic. Kenapa Handanovic? Karena Di Marzio udah bilang Onana akan jadi kiper Inter, tapi nggak diambil di pertengahan musim ini, lebih kepada free transfer di tahun depan. Tadinya Onana diproyeksikan mau diambil juga di tahun ini, di Desember atau di Januari, tapi akhirnya nggak jadi karena Handanovic penampilannya agak mulai membaik. Handanovic itu teman-teman ya, dari 3 tahun terakhir banyak banget melakukan kesalahan. Dia menjadi kiper yang paling banyak melakukan kesalahan, dan yang gue ingat di musim ini lawan Verona yang dia ngumpan ke Brozovic, nanggung, akhirnya kerebut. Dan yang kedua Toloi, Atalanta dia nepis tepat ke Toloi walaupun nggak fatal-fatal bukan karena 100% kesalahan dia, tapi sebagai seorang kiper profesional dan papan atas itu harusnya nggak terjadi. Lalu menurut teman-teman Handanovic gimana nih? Belum lagi yang nangkis ngetepis bola pakai sinar-sinar laser mata, itu kan harusnya tim yang berebut Scudetto nggak punya kiper macam gitu. Tetapi yang kita nggak boleh pungkiri adalah Handanovic ini pemain bintang yang bertahan di Inter di masa-masa kelam Inter loh. Zaman setelah treble kan kita masa-masa penjajahan kan, masa-masa kelam banget, dan dia tetap bertahan di Inter. Dia padahal bisa main di klub lain, persis kayak De Gea di MU sekarang yang harusnya bisa terima tawaran klub lain tapi dia tetap setia di MU. Dan waktu zaman kelamnya Inter, si Handanovic adalah kiper dengan statistik menggagalkan penalti paling banyak. Jadi dia memang pemain terbaik kita di masa-masa kelam Inter. Tetapi kalau sekarang, wah ya, bahkan dibandingkan De Vrij, Skriniar, Bastoni, Barella, Brozovic, Lukaku, Hakimi, wah dia jadi pemain yang paling belakang banget deh untuk kita puji-puji. Tetapi memang loyalitas dialah yang harus dikedepankan. Dan yang kedua lagi, dia berkembang banget di eranya Spalletti. Sebelumnya kan dia bahkan nggak bisa passing, dia ngelempar kalau mau passing ke pemain yang jauh banget di tengah lapangan aja, bahkan dia ngelempar loh, nggak nendang, saking dia kayaknya lemah banget di kaki. Tetapi di zaman Spalletti terus Conte, dia berkembang pesat banget jadi kiper yang bisa memainkan bola dari kaki ke kaki. Nah tahun ini kontraknya habis, nggak tahu nih akan diperpanjang apa enggak, apakah dia akan dilepas atau dia akan jadi kiper kedua. Yang jelas menurut gue udah bukan kiper pertama. Lalu gimana dengan Onana? Onana ini absen lama banget karena gagal tes doping. Pasti kebugarannya menjauh lah. Orang atlet kalau udah lama nggak
rutin bermain pasti kebugaran berubah. Tapi dari sisi skill dia kemampuan teknik kiper tradisionalnya bagus. Nah untuk yang passingnya ini nih yang masih belum diketahui. Walaupun dari yang gua baca sih katanya Onana salah satu kiper modern. Bahkan mantan kiper Inter Castellazzi pun memuji Onana sebagai kiper modern. Nah yang belum kita ketahui seberapa konsisten. Karena banyak banget cuplikan-cuplikan juga yang menunjukkan bahwa dia sering banget error. Bisa deg-degan lagi, senam jantung lagi kita. Namun yang pasti Onana udah main di level tertinggi dan berhasil membawa Ajax ke semifinal Liga Champions. Itu hal positif dari Onana. Kemudian yang kontraknya habis nggak cuma Handanovic ya. Di 3 back kita bench semuanya habis. Kolarov, Danilo D'Ambrosio, Ranocchia. Kemungkinan besar musim depan bench kita berubah total backnya. Ada Pirola, ada Van Hoosen, mungkin yang lain-lain. Bahkan isunya juga kita mendekati Izzo dari Torino. Kemudian Barella dan Brozovic juga lagi diperbaharui. Semoga bertahan dan isunya Casey sedang kita dekati, tapi berita terakhir agennya Casey bilang Inter tidak sedang dekat dengan Inter dan Casey nggak ditawar-tawarkan ke klub lain menurut agennya karena ini pemain hebat. Gue juga bingung sih kalau Casey bertahan, Casey ke Inter terus dia ngisi posisinya siapa? Ngisinya Brozovic sama Barella. Gue nggak rela kalau 2 pemain ini dijual. Emang menurut teman-teman rela Brozovic Barella dijual? Gue sih enggak. Dan posisinya tuh pas banget untuk ngisi posisinya Barella. Untuk atau Brozovic jadi pelapisnya. Kalau dia mau rotasi dia nggak mau jadi pemain inti sih nggak apa-apa. Tapi kalau gajinya 6 juta atau 8 juta, ya sayang. Dan kalau ngisi posisinya Hakan Calhanoglu ya bukan. Hakan memang Hakan belum menunjukkan kualitas sebenarnya. Dia harusnya jadi otak serangan, jadi sumber kreativitas. Tapi sejauh ini cuman bagus di pramusim dan di awal musim doang di 1-2 pertandingan awal. Sisanya melempem. Tapi kalau itu diisi Casey ya nggak cocok. Itu adalah pemain kreatif. Itu tempatnya Sensi, Hakan, atau siapa? Eriksen. Tapi Eriksen juga kayaknya udah gak mungkin lagi main di Liga Italia. Sensi kena nafas musuh langsung mental. Dan si Inzaghi bilang bahwa Sensi lagi di-develop jadi second striker. Kalau dia di-develop jadi second striker, feeling gua di pertengahan musim nanti Alexis keluar dan Inter akan lebih milih ngambil Naheta Nandes. Dan mungkin minjem Luka Jovic nih yang gak tahu nih bagus apa nggak. Gue belum ngikutin Luka Jovicnya si Madrid, tapi di timnas dia kemarin main juga. Dia cadangan di Madrid tapi rutin masuk timnas. Dan gue berharap Nahita Nandes sih, biar Barella Brozovic istirahat lah, jangan pakai Vecino Gagliardini terus lah, bosan. Untuk teman-teman silahkan komentarnya, setuju nggak kalau Casey masuk atau bagaimana menurut teman-teman tentang Handa deh, ini yang paling penting. Oh iya, hampir satu kelupaan. Hari ini di berita dibilang Inter sebetulnya sudah deal 1 triliun, 1 billion dengan PIF, Public Investment Fund, yang punyanya si Pangeran Salman, anaknya Raja Salman Arab. Katanya sudah deal dan katanya ada perwakilan PIF yang nonton Inter Madrid yang Inter kalah 1-0. Kalau menurut gue itu gorengan aja. Itu cuman akal-akalan supaya harga naik. Enggak sih, enggak mungkin 1 triliun, terlalu mahal. Sejago-jagonya jual ya paling 500, 600, mentok-mentok 700, 800. Enggak sih menurut gue, bahkan 600 miliar plus ngelunasin segala utang. Tapi itu pun PIF kan ingin ada garansi bahwa Inter ngebangun stadion. Kalau enggak mereka enggak mau. Dan ya gue sih berharap sih semoga manajemennya bagus, karena Zhang ini ya manajemennya bagus. Jadi orang Chinese lah, bisnisnya pasti bagus. Nah Arab ini gue takutnya foya-foya apalah. Kita kayak diporotin sama kayak Manchester City loh, diporotin sama klub sana klub sini, tiap City yang beli harganya mahal. Makanya gue berharap Pangeran Salman masuk, tapi manajemennya tetap Marotta dan Ausilio. Jadi susah sendiri. Kalau teman-teman gimana? Menurut teman-teman itu asli nggak sih atau fake sih? Kalau menurut gue kok fake news ya, kayak clickbait doang. Sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceki.